ketika kita ataupun teman-teman belajar dan juga menguasai dan juga mendalami ketika teman-teman menulis ilmiah kayak gitu. Jadi istilahnya dalam artian dalam konteks ini ketika kita sudah menulis itu skill ini sudah bisa masuk ke dalam diri kita kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, next. Oke, nah mungkin ini ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman saya sarankan bahwa literasinya ditingkatkan. Kemudian istilahnya dalam artian ini buku yang sangat sarankan ya, yakni tentang Atomic Habits, di mana ditulis oleh James Clear, di mana di sana kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita setiap hari yang sukanya rebahan dan lain sebagainya. Nah di sana itu kita bisa merubah sikap itu teman-teman dengan 1% lebih baik setiap hari. Nah di sana kita akan menemukan banyak cara menemukan identitas diri kita, kemudian cara memperbaiki diri kita produktif setiap hari dan lain sebagainya. Itu saya sarankan untuk membaca buku ini kayak gitu, karena ini yang merupakan jalan dan juga istilahnya bisa membuka pikiran teman-teman untuk tetap produktif dan juga lebih baik setiap hari kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, kita sudah memasuki yang kedua, yakni tentang strong why. Strong why menulis karya ilmiah. Nah, di mana ketika kita melakukan sesuatu kan harus dimulai dengan why-nya dulu. Why-nya tentang mengapa kita melakukan hal tersebut kayak gitu. Harus ditanyakan di dalam diri kita mengapa kita harus menulis karya ilmiah kayak gitu. Jadi yang pertama, kalau dari diri saya sendiri ya, kalau dari diri saya sendiri itu tentang implementasi ilmu teman-teman. Karena kenapa kita berkuliah tapi kita nggak menuliskan apa yang ada di topik yang telah dijelaskan oleh dosen dan lain sebagainya, itu mungkin terasa kurang kayak gitu. Cuma kita belajar tetapi kita nggak menuliskan topik yang ada di dalam bidang kita untuk kebutuhan masyarakat kayak gitu, untuk istilahnya sumbangsi ide dari kita kayak gitu. Jadi seperti itu. Yakni untuk implementasi ilmu kayak gitu. Toh nanti saat tugas akhir dan lain sebagainya itu kita wajib menjalankan ini kayak gitu. Jadi sebagai istilahnya mengasah skill gitu. Kemudian yang kedua, nyambung yang kedua yakni mengasah skill menulis dan berpikir kritis, di mana ketika kita sudah menuliskan karya ilmiah, kita tuntut untuk berpikir kritis teman-teman kayak gitu. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 yang terakhir, saya lanjutkan ya di nomor 3 dulu, yakni tentang ajang pemanasan sebelum kita menulis skripsi ya. Menulis skripsi karena di sini tentang implementasi ilmu, hubungannya yang nomor 1 tadi gitu. Kemudian yang nomor 4 dan 5 ini opsional ya, opsional teman-teman, opsional karena tentang membanggakan orang terdekat, alma mater, kemudian mahasiswa berprestasi itu hanyalah bonus kayak gitu, hanyalah bonus dan juga istilahnya wujud lah ketika kita itu mendapatkan achievement itu sangat wajar kayak gitu. Jadi istilahnya bonus ketika kita sudah berani untuk berprestasi dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, benefitnya apa saja sih ketika kita mengikuti lomba, baik ketika sebelum online, ketika offline dan juga online ini yang saya dapatkan itu yang pertama networking. Networking ini sangat penting ya, karena ketika kita berkuliah ini dituntut untuk banyak-banyak berjejaring dalam artian berjejaring yang positif kayak gitu. Contohnya ketika mengikuti lomba ini kita menemukan salah satu teman kita terbaik di salah satu universitas ketika kita lomba kayak gitu. Jadi istilahnya jejaring kita itu positif kayak gitu. Siapa tahu kita nanti di masa depan itu sangat membutuhkan mereka kayak gitu, ataupun sebaliknya kayak gitu. Jadi pentingnya mengikuti lomba itu kayak gitu. Jadi apply beasiswa teman-teman, karena ketika kita memplanning diri kita untuk apply beasiswa, berani apply beasiswa, itu yang dilihat itu CV teman-teman, CV dan juga istilahnya kalian teman-teman kuliah itu ngapain aja kayak gitu. Apakah teman-teman berprestasi dan lain sebagainya itu menjadi poin plus. Misal teman-teman berani lomba dan juga berprestasi kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini kayaknya masih belum relevan ya ketika kita melaksanakan lomba di online kayak gitu. Jadi mungkin
bisanya saat ketika kita offline kayak gitu. Jadi ya kebanyakan kalau offline ya itu kita bisa dibiayai kampus dengan gratis kayak gitu. Jadi istilahnya kita bisa traveling dengan gratis lah seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada meme lagi teman-teman. Ada meme lagi bahwa ini yang sangat erat ya, muncul juga di permukaan kita ketika kita membuka sosmed. Nah, di sana ketika kita nggak bisa lomba offline, nah kita dipegangi oleh COVID-19 ini, teman-teman. COVID-19 ini karena di mana ketika kita dipegangi, tetapi kita nggak melawan, nah di situ ya kita nggak produktif kayak gitu. Jadi istilahnya kalau nggak bisa online ya, kalau nggak bisa offline ya online aja kayak gitu. Kita lomba online toh nggak ada salahnya juga kayak gitu. Jadi dari meme ini kita bisa belajar bahwa kita harus melawan kayak gitu, melawan tentang kondisi saat ini. Kita harus bisa melewati, kita harus bisa adaptif terhadap masalah yang saat ini muncul di permukaan kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Oke, kita masuk ke cara mencari ide dan juga gagasan kita ketika kita akan menulis karya ilmiah. Pertama kan yang kita muncul dari diri kita basically itu bagaimana sih cara mencari ide yang baik, dan juga istilahnya itu bisa diimplementasikan kayak gitu, diimplementasikan 1 sampai 5 tahun ke depan kayak gimana kayak gitu. Jadi yang pertama, kalau dari saya sendiri itu saya sarankan untuk banyak membaca. Saya disclaimer di awal tadi bahwa membaca ini sangat penting teman-teman, karena kita dituntut untuk sebisa mungkin ya 1 hari itu baca 1 jurnal kayak gitu tentang topik kita, tentang bidang kita. Misalnya fisika ya, saya baca satu hari 1 kali lah kayak gitu. Disempatkan bahwa 1 hari baca 1 jurnal. Di sana mungkin nanti teman-teman udah terbiasa nantinya kayak gitu. Jadi seperti itu caranya. Kemudian yang kedua, banyak diskusi. Semisal kita nggak paham ya tentang topik itu karena mata kuliah kita belum mencapai ke sana, sampai ketika kita nantinya belum bisa untuk mengimplementasikannya, itu banyak diskusi dengan dosen dan juga dengan kakak tingkat istilahnya yang sudah paham tentang hal tersebut. Nah, itu mungkin poin plus ketika kita mencari ide, caranya seperti itu. Jadi ketika kita nggak paham itu saling kolaborasi kayak gitu, saling kolaborasi juga dengan kakak tingkat dan juga teman-teman kita yang di luar prodi kita. Semisal kita nggak paham tentang hal itu, kita membutuhkan hal itu kayak gitu. Kemudian mengamati kondisi sekitar teman-teman. Ini sangat penting ya, karena kondisi sekitar ini di sekitar kita. Semisal kita berada di lingkungan desa, nah kita bisa mengangkat potensi yang ada di desa tersebut kayak gitu. Ketika ada sumber daya alam, misal di sini cuaca yang sangat panas, kemudian cocok untuk dijadikan sebagai energi alternatif yang digunakan untuk solar cell kayak gitu. Nah itu sangat istilahnya sangat cocok lah untuk diimplementasikan kayak gitu. Jadi amati kondisi sekitar ini sangat penting seperti itu. Kemudian mencari masalah. Ketika kita sudah mengamati kondisi sekitar, nah itu kita mencari masalahnya kayak gitu. Masalahnya seperti apa? Kemudian mungkin hal yang ingin diselesaikan itu seperti apa, pasti akan muncul di diri kita bahwa ketika kita sudah mengamati kondisi sekitar itu pasti ada poin negatif yang ada di pikiran kita, karena itu sangat manusiawi teman-teman, karena seperti itu. Jadi yang terakhir, ketika kita sudah melakukan keempat hal tersebut, yang terakhir ini sangat penting teman-teman, langsung dicatat. Karena semisal ketika kita sudah dapat ide tapi kita catat, itu rasanya biasanya lupa kayak gitu. Jadi sebisa mungkin itu dicatat, dan juga kalau nggak bisa dicatat baik ditulis di note HP lah kayak gitu. Jadi kita sewaktu-waktu ketika kita longgar dan juga ketika kita menyempatkan waktu untuk menulis, nah di situ letak kita membuka isi dari ide yang kita tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya ketika kita sudah menemukan masalah dan lain sebagainya, itu langsung dicatat teman-teman, solusinya seperti apa gitu. Seperti itu. Oke, next. Nah, kalau ditanya tentang kriteria ide yang baik dan juga istilahnya ide itu sangat brilian, sangat high lah kayak gitu. Jadi kriterianya yang pertama yakni menjawab permasalahan. Di sana
ketika kita sudah menemukan permasalahan, kita harus mampu menyusun hipotesis, teman-teman, bahwa kita harus mampu untuk menjawab permasalahan itu di dalam pikiran kita. Kemudian kita sinkronkan dengan jurnal yang ada gitu. Jurnal yang ada, jurnal ini mengatakan seperti ini, bahwa kondisi permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Kemudian kita tambahkan dari jurnal tersebut, kenapa kok nggak dibikin seperti ini ya? Kalau bikin seperti ini itu lebih efektif kayak gitu. Jadi istilahnya saling menambahkan dari pemikiran kita, dari pemikiran jurnal seperti itu. Kemudian autentik kayak gitu. Autentik, kemudian mengangkat isu terkini. Isu terkini kalau saat ini kan tentang COVID-19 ya. COVID-19 ini sangat bisa dieksplor kayak gitu. Jadi di sini mungkin tentang isu terkini itu tentang COVID-19, kemudian relevan dengan disiplin keilmuan, teman-teman. Karena ketika kita boleh kita menulis nggak sesuai dengan disiplin ilmu kita, tetapi kita nanti sulit di akhirnya ketika kita sudah mencapai final. Nah, di sana terkadang dari dewan juri itu lebih percaya dan juga lebih aware dengan teman-teman yang sesuai dengan bidangnya kayak gitu. Mereka lebih percaya karena ini bidang dia. Jadi mereka istilahnya kepercayaannya itu lebih besar lah kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi pentingnya relevan dengan disiplin ilmu kayak gitu. Tetapi misal teman-teman nih, aku anak fisika, kepengin menulis tentang ekonomi. Nah, di sana itu aku bisa ngajak anak ekonomi kayak gitu. Karena saling kolaborasi, bahwa dari semisal kita final itu ada pembackup-nya lah kayak gitu. Semisal kita nggak bisa jawab dan lain sebagainya. Meskipun kita sudah belajar dan juga menyiapkan lah ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting untuk kriteria ide yang baik itu untuk kebutuhan Indonesia dan dunia, teman-teman. Untuk Indonesia ini bisa teman-teman baca di poin Indonesia Emas 2045. Nah, di sana itu poin-poin apa saja yang ingin dicapai oleh Indonesia di tahun keemasannya kayak gitu. Jadi bisa dibaca lagi kayak gitu, baca lagi dan juga dipahami tentang poin-poin itu ketika kita menulis. Nah, bisa nanti ketika kita menulis itu di latar belakang di bagian akhir sendiri disambungkan dengan cita-cita bahasa Indonesia kayak gitu. Kemudian di dunia kayak gitu. Di dunia ini SDGs ya, SDGs poin-poin SDGs sangat penting karena sama saja, sama dengan kebutuhan Indonesia tadi. Kalau dunia ini sangat mencakup keseluruhan kayak gitu. Jadi lebih ditekankan lagi dan dipelajari lagi tentang poin-poin penting yang ada di SDGs itu. Seperti itu. Oke, next. Oke, ketika kita sudah mengetahui ya ide yang bagus seperti apa, kemudian membuat kriteria ide yang bagus itu seperti apa, kita masuk ke cara kita menuliskan judul, teman-teman. Nah, judul KTI ini sangat penting karena yang dibaca oleh reviewer, yang dibaca oleh dewan juri yang pertama itu ya judul ini kayak gitu. Jadi judul ini keyword tentang apa saja sih isi dari KTI kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi judul ini yang mewakili, teman-teman, yang dibaca pertama kali. Jadi kalau dari saya sendiri, judul itu harus memuat 3 aspek, yakni tentang masalah, tujuan, dan juga solusi kayak gitu. Kita harus tahu tentang masalahnya apa sih topik kita itu, kemudian tujuannya itu untuk apa, kemudian yang terakhir solusinya seperti apa. Jadi 3 aspek itu harus ada kayak gitu. Misal salah satu aspek itu nggak ada, nah di sana itu judulnya nggak sempurna kayak gitu. Misal kita sudah ada masalah, tetapi kita nggak tahu tujuannya apa, kayak gitu. Jadi harus ketiga ini harus ada kayak gitu. Nah di sini kan judulnya ya, inovasi baterai cegah hidro berbahan dasar cangkang karang ale-ale sebagai energi alternatif masa depan. Nah di mana solusinya di sini terletak di baterainya ya, baterainya untuk pengganti baterai masa depan kayak gitu. Kemudian masalahnya di sini terletak di cangkang karang ale-ale yang belum termanfaatkan secara optimal kayak gitu. Jadi letak masalahnya di situ, kemudian solusinya di situ, kemudian yang terakhir tujuannya. Penulisan ini tujuannya untuk apa gitu? Yakni untuk sebagai energi alternatif masa depan gitu, sebagai cadangan energi masa depan. Karena kita ketahui bahwa di tahun 2025 itu kalau nggak salah energi itu harus mencapai 30% energi terbarukan kalau nggak salah, 15-30 seperti itu. Jadi harus disambungkan dengan poin SDGs juga, kemudian sambungan dengan cita-cita Indonesia keemasan 2045, di mana kita
harus mencapai hal tersebut seperti itu. Jadi untuk kriteria judul seperti itu. Oke, next. Oke, ini judul kedua ya teman-teman ya. Judul kedua ini sama seperti yang tadi, harus memuat solusi, masalah, dan juga tujuan. Nah, ini nanoliquid biodeterjen, deterjen ramah lingkungan berbasis minyak biji bintaro dan ZNO nanopartikel sebagai upaya mengatasi pencemaran deterjen di Sungai Kalimas Surabaya. Nah, di sini itu bisa ditambahkan tempat teman-teman. Ketika kita menuliskan karya ilmiah, ketika kita bisa spesifik itu nggak apa-apa. Jadi kita spesifikkan kayak gitu. Jadi di latar belakangnya nanti itu lebih dituliskan di kondisi tempat kita yang menjadi objek tersebut. Jadi seperti itu. Jadi boleh ditambahkan seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya tentang judul. Di sini bisa perbedaannya dengan judul-judul yang tadi itu di awal bisa dikasih akronim teman-teman. Dikasih akronim kayak singkatan gitu kan ya. Jadi Kodeli formalin detektor liquid, inovasi kulit buah naga sebagai food detector dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, di mana di sini sudah mengandung solusi, yakni di mana kita membuat produk detektor formalin, kemudian tujuannya sebagai food detector dalam mengatasi formalin yang beredar di masyarakat. Kemudian yang terakhir masalahnya apa yang ada di masyarakat, yakni tentang kualitas kesehatan karena masih beredarnya banyak formalin di pasaran kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk judul saya tekankan lagi bahwa ada 3 aspek penting, yakni tentang masalah, kemudian tujuan, dan juga solusi itu harus termuat di dalam judul tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, terakhir kali tentang tips dan triknya, yakni membuat judul itu. Yang pertama, judul mudah dipahami kayak gitu, mudah dipahami. Istilahnya dari pembaca itu udah anak ini buat ini kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau bisa tidak lebih dari 20 kata. Ini kalau bisa ya, tetapi kalau semisal pengen lebih dan juga istilahnya butuh penjelasan yang lebih banyak lagi, itu nggak apa-apa lebih dari 20 kata. Tetapi disarankan kalau bisa itu kurang dari 20 kata, maksimal lah 20 kata itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni membuat penasaran ataupun biasanya unik, biasanya jarang diangkat juga kayak gitu, jarang diangkat dan juga istilahnya kebaruannya itu ada, jadi uniknya itu di situ. Kemudian yang terakhir saya ulangi lagi bahwa ini sangat penting karena terkadang ketika kita awal-awal membuat judul itu lupa akan hal ini, bahwa harus memuat masalah, tujuan, dan juga solusi seperti itu. Oke, next. Oke, ketika kita sudah menuliskan tentang cara kita membuat judul, nah di sana kita masuk ke bagian bab 1, teman-teman. Bab 1 yakni konten apa saja sih yang ada di bab 1 karya tulis ilmiah. Nah, di sini yang biasa saya tuliskan dan juga sesuai kaidah ya, kaidah ilmiah itu ada 5 teman-teman, ada 5, yakni yang pertama tentang latar belakang, bagaimana kita menuliskan permasalahan dan juga potensi-potensi yang ada di topik kita, kemudian kita kerucutkan dari yang bersifat umum ke khusus kayak gitu. Jadi latar belakang itu seperti itu. Kemudian yang kedua yakni rumusan masalah, biasanya itu terdapat 2 sampai 3 poin. Nah, di sana rumusan masalah ini berisi tentang masalah yang akan kita bahas, akan kita selesaikan di bab 4 nanti kayak gitu. Jadi rumusan masalah itu memuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan. Tujuan ini menjawab rumusan masalah, yakni tentang semisal rumusan masalah kita ada 3, yakni tujuannya juga harus ada 3 kayak gitu. Kemudian manfaat. Nah, manfaat penelitian ini biasanya secara teoritis dan juga secara praktis, yakni secara teoritis itu biasanya untuk kajian lebih lanjut ya, untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk manfaat secara praktis digunakan untuk proses implementasi dan lain sebagainya begitu. Kemudian batasan masalah, teman-teman. Ini sifatnya opsional ya. Batasan masalah ini boleh ada dan boleh tidak kayak gitu. Tetapi tergantung teman-teman, tergantung topik dari teman-teman. Misal teman-teman buat KTI. Nah, di KTI itu ada pembuatan produk kayak yang punya aku tadi ya, tentang deteksi formalin itu. Nah, di mana kita boleh menambahkan batasan masalah di sana karena kita nanti pas ditanya
misal biaya dari pembuatan ini berapa kayak gitu. Nah, kita boleh menuliskan di batasan masalah. Di dalam penelitian ini belum disertakan perhitungan biaya dalam analisis BEP dan lain sebagainya. Gitu. Itu boleh ditambahkan di batasan masalah gitu. Jadi untuk senjata kita bahwa kita ada batasan masalahnya di sana dalam kita menulis KTI kayak gitu. Jadi ini opsional, boleh ada dan boleh tidak. Gitu. Oke, next. Nah, ini masuk ke latar belakang ya, latar belakang tadi yang judulnya yang pertama. Nah, biasanya kebanyakan orang kalau menulis latar belakang itu dari pakai metode piramida terbalik, yakni tentang masalah yang bersifat umum, kemudian masalah yang bersifat khusus, kemudian dikerucutkan menjadi inti dan juga dihasilkanlah judul penelitian di bagian akhir latar belakang gitu. Jadi caranya seperti itu. Nah, di sini kalau melihat judul ini bahwa paragraf pertama yang mungkin bisa dibahas yakni tentang Indonesia, bahwa Indonesia itu negara maritim, kemudian limbah cangkang karang yang belum dimanfaatkan secara optimal kayak gitu. Kemudian paragraf kedua dan ketiganya di sini bisa kita tambahkan bahwa potensi cangkang karang itu sangat besar loh kayak gitu. Jadi bisa digunakan untuk material pengganti baterai kayak gitu. Jadi masalah yang bersifat umum bisa kita kerucutkan lagi ke masalah yang bersifat khusus kayak gitu. Kemudian yang keempat, harus ada dukungan dari hasil penelitian sebelumnya kayak gitu. Harus ada citasinya kayak gitu. Oh, sebelumnya material ini cuma dimanfaatkan sebagai produk ini kayak gitu. Tetapi potensi lain menyebutkan bahwa material ini bisa digunakan sebagai pengganti baterai kayak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita kerucutkan seperti yang saya bilang tadi itu, kita hubungkan dengan poin SDGs dan juga Indonesia Emas 2045 bahwa tentang krisis energi kayak gitu di poin ke-7 SDGs kayak gitu. Jadi kita sambungan di sana, kemudian kita kasih solusi dan kita tawarkan, kemudian diakhiri dengan judul kayak gitu. Jadi seperti itu untuk menulis latar belakang ini, teman-teman, seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini tips dan triknya ya. Ketika kita menuliskan latar belakang, tadi aku ulas saja dari awal, yakni tentang gunakan metode piramida terbalik. Kemudian citasi penelitian ya. Citasi penelitian ini sangat penting teman-teman, harus diperhatikan dan juga harus ya dilaksanakan. Bahwa yang biasa dilakukan dan juga disarankan itu 5-10 tahun terakhir kayak gitu. Jadi kalau mencari penelitian itu yang terbaru, diusahakan yang terbaru dan juga yang masih fresh laboralnya kayak gitu. Jadi penelitiannya itu sangat baru kayak gitu. Jadi yang disarankan itu seperti itu. Kemudian untuk ketika kita biasanya ya, ketika kita awal-awal menulis dan nggak tahu. Saya juga dulu seperti itu, bahwa belum tahu bahwa berapa sih minimal kalimat di dalam satu paragraf. Ketika kita menulis, biasanya itu terkadang dari teman-teman itu cuma 2 kayak gitu. Itu ya nggak boleh kayak gitu, harus minimalnya 3-4 kalimat. Kemudian untuk maksimalnya biasanya kan juga ada ya yang misal baru belajar gitu, menuliskan satu paragraf itu sampai 1 halaman itu ada kayak gitu. Jadi itu harus dirubah mulai saat ini kayak gitu. Jadi harus maksimal 8 kalimat itu sudah sangat banyak sekali kayak gitu. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Jadi yang benar dan juga menurut kaidah itu seperti itu. Kemudian untuk halamannya sendiri biasanya untuk estimasi halaman di latar belakang itu 1-2,5 halaman itu sudah cukup kayak gitu. Jadi permasalahan yang itu tadi, yang masalah bersifat umum khusus, kemudian diwujudkan menjadi inti judul itu tadi, itu bisa dituliskan 1-2,5 halaman karena space-nya terbatas ya, 20 halaman, belum juga nanti yang bab selanjutnya kayak gitu. Jadi bisa dibuat seperti itu. Biasanya saya seperti itu. Kemudian gunakan data dan fakta pendukung. Nah, di sini sangat ditekankan ya bahwa setiap kita menuliskan satu paragraf itu harus ada satu citasi minimal gitu. Harus ada satu citasi yang mendukung bahwa kita berargumen, itu harus ada citasinya kayak gitu. Jadi data maupun fakta itu harus ada. Data itu bisa berupa dari BPS, kemudian faktanya bisa berupa dari jurnal, seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya yakni ketika kita menuliskan latar belakang itu tadi ya,
kasih solusi yang sudah ada. Solusi yang sudah ada, misal kita menuliskan COVID-19 bahwa pemerintah ini masih belum masif kayak gitu, masih belum masif dalam menangani limbah masker, misalnya seperti itu, limbah masker yang ada di masyarakat. Nah, di situ bisa kita hubungkan dengan solusi kita tawarkan kayak gitu. Jadi ketika kita menuliskan itu kasih solusi yang sudah ada, misal dari pemerintah itu yang masih belum masif, yang intinya perlu ide dari mahasiswa untuk menyelesaikannya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, yakni solusi baru yang lebih efektif. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi, itu harus ada solusi yang baru dari kita gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Oke, next. Nah, habis kita menuliskan latar belakang, kita masuk ke rumusan masalah dan juga tujuan ya. Tujuan ini, rumusan masalah ini tadi ada tiga, kemudian diawali dengan apakah dan juga diakhiri dengan tanda tanya, teman-teman, begitu. Jadi kalimat tanya, contohnya ya, apakah limbah jangkauan alalay dapat dimanfaatkan sebagai pengganti anida baterai? Nah, kemudian kita di tujuannya itu menjawab rumusan masalahnya kayak gitu. Yang nomor 1, jawab yang poin rumusan masalah nomor 1. Begitupun yang poin kedua dan juga poin ketiga. Nah, ini seperti itu. Jadi untuk rumusan masalah dan juga tujuan masalah ini sangat berkaitan yaitu. Jadi tujuan masalah ini menjawab rumusan masalah yang sudah kita buat kayak gitu. Oke, next. Permisi Kak Firman, mau mengingatkan sisa 3 menit lagi. Iya, baik. Oke, next. Nah, ini untuk manfaat masalah ya, manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian ini yang saya jelaskan di awal tadi ya, tentang secara teoritis dan juga secara praktis, dan juga batasan masalahnya bisa dibuat opsional kayak gitu. Dan kemudian ketika kita disuruh untuk mencari jurnal ya, ini yang biasanya saya lakukan dan juga biasanya saya cari di sini ya, ini Google Scholar, Science Direct dan juga ResearchGate dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Jadi cari jurnal terbaru itu kebanyakan di sana untuk sains ya, ini untuk sains seperti itu. Oke, next. Nah, untuk tipsnya sendiri, tips kita ketika kita menulis ya, kita udah belajar tentang bagaimana membuat ide, bagaimana kita menyusun judul, bagaimana kita membuat bab 1. Nah, di sana yang perlu diperhatikan ya, ini ketika kita menulis KTI ya, ini mencari topik yang sesuai dengan bidang kita. Kemudian kita susun time planningnya dengan baik. Kemudian taat panduan, jangan lupa, itu sangat penting teman-teman. Ketika kita sudah nggak sesuai administrasinya, itu bisa dinyatakan gagal, karena kebanyakan dari lomba itu biasanya menyeleksinya dari administrasinya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ini sangat penting juga, yakni tentang proofreading ya, meminta dikoreksi ataupun diberi masukan oleh teman-teman atau kakak tingkat kita yang sudah lebih ahli dari kita kayak gitu. Seperti itu. Oke, next. Oke, nah di sini yang terakhir, ini kan kita udah mengisi form dan juga istilahnya udah dapat tim dan udah membentuk tim ya kayak gitu. Jadi ini aku akan membagikan bagaimana ketika kita untuk menuliskan dan juga membuat tim yang baik itu seperti apa kayak gitu. Yakni yang pertama, memiliki keinginan yang belajaran tinggi kayak gitu. Jadi yang tim yang baik itu memiliki rasa untuk belajaran tinggi. Kemudian saling melengkapi dalam artian ketika teman kita sibuk itu kita bisa backup seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, ini memiliki tujuan sefrekuensi kayak gitu. Jadi kebanyakan ada ya dari teman-teman kita itu yang semangat di awal aja, tapi ketika kita sudah berlanjut itu udah hilang-hilangan dan lain sebagainya, itu kayak gitu. Kemudian memiliki komitmen yang kuat. Kemudian yang terakhir, latar belakang keilmuan diusahakan berbeda kayak gitu, karena ini sangat membantu ketika kita nanti saat di final kayak gitu. Oke, seperti itu. Next. Oke, mungkin ini ya teman-teman, perlu diingat ya, pada akhirnya semua akan menjadi penulis pada waktunya, minimal menjadi penulis untuk skripsinya sendiri kayak gitu. Jadi semalas apapun kita mulai dari sekarang, tetapi nanti akan ada saatnya kita harus berhadapan dengan skripsi kayak gitu. Oke, next.
Oke, yang terakhir ini sangat penting ya. Kita harus mengeksekusi ide yang ada dalam diri kita, kayak gitu. Sudah waktunya kita menjadi pemain dan juga jadi sudah saatnya kita menjadi pemain, bukan hanya sebagai penonton saja, gitu. Oke, next. Oke, terima kasih. Alhamdulillah tepat waktu ya, jam 20 sampai 20 lebih 10 kayak gitu. Jadi terima kasih atas waktunya. Kemudian nanti kalau semisal ada yang kurang, ada yang ditanyakan bisa tanya lewat Instagram ataupun yang lain, bisa pesan saya seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Firman Hidayat atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali tadi materinya. Kita dapat banyak insight baru dalam bisa menulis artikel ilmiah khususnya pada bab 1. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan menuliskan nama _izin bertanya pada kolom chat Zoom. Mulai sekarang bisa bertanya. Oh iya, buat teman-teman yang belum mendapatkan kelompok, pembagian kelompoknya bisa dilihat di link yang di-share screen ini. Silakan buat teman-teman yang mau tanya. Ya, ini ada yang mau bertanya Kak Firman dari Ludi Roseto. Silakan Ludi Roseto untuk open mic-nya. Ya, permisi Kak, izin bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya ada batasan. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menentukan bahwasanya KTI kita diperlukan batasan? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya, moderator ya. Iya, silakan Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat baik ya dari Ludiro Seto. Nah, di mana bagaimana kita menentukan bahwasannya di karya tulis ilmiah kita itu ada batasannya atau tidak. Nah, itu sifatnya opsional teman-teman. Kalau teman-teman perlu menuliskan batasan itu, contohnya ketika kita tadi udah saya singgung ya, bahwa kita di KTI saya tadi ada yang membuat produk, yakni membuat produk tentang deteksi formalin, yang dimana di sana itu harus ada batasan masalah, karena ketika nanti kita ditanyakan, oh produk ini dijual berapa kalau kita sudah mengimplementasikannya di masyarakat begitu. Nah di situ kita biasanya dewan juri itu baca di batasan masalahnya dulu. Oh sebelum mereka bertanya itu, oh di sini belum ada tentang pembahasan bahwa harus ada harganya gitu, ada batasannya bahwa tidak dilakukan perhitungan BEP, kemudian ROI di bagian batasan masalahnya itu harus dituliskan kayak gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kayak gitu. Jadi istilahnya buat antisipasi bahwa ketika kita punya ingin, misal kita nggak menuliskan ya, nggak ingin bahas tentang keuangannya, itu dituliskan aja nggak apa-apa, bahwa di batasan masalah ini di penelitian ini tidak
menggunakan perhitungan biaya dalam proses perhitungannya kayak gitu. Kemudian biasanya batasan masalahnya juga bisa kita masukkan bahwa misal nih kita kondisinya saat ini kan online ya, jadi kita bisa hanya literatur. Nah, di mana kita bisa menuliskan batasannya di mana bahwa kita hanya melakukan penelitian ini hanya dilakukan dengan penggabungan beberapa literatur dari jurnal dan sumber yang sudah kredibel kayak gitu. Jadi istilahnya bisa batasannya seperti itu. Jadi nggak dilakukan secara eksperimen ataupun percobaan secara langsung kayak gitu. Jadi misal kita ditanya itu udah ada jawaban, udah ada senjata lah kayak gitu. Jadi di batasan paper batasan penelitian kami menyebutkan seperti itu. Jadi seperti itu, Ludir. Iya, Kak, terima kasih. Buat teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Atau Kak Firman pengen cerita akhir-akhir ini mungkin sedang mengikuti lomba apa atau pengalaman lomba yang pernah Kakak ikuti? Nunggu dari teman-teman dulu aja deh. Nanti saya sambung ke cerita saat jawab itu. Ya, silakan teman-teman untuk bertanya. Ya, ini kan ada yang ingin bertanya dari Fadila Sitatus. Silakan untuk open mic. Ya, saya Fadila Sitatus Syawala dari Divisi TND. Mau bertanya, kan tadi referensi jurnal ilmiah kan ada Google Scholar, Science Direct, ResearchGate, ya apa 1 sampai 5. Dan selain itu apakah ada, Kak? Selain 5 itu. Terima kasih. Oke, untuk saya jawab ya, menjawab Fadila ya. Untuk jurnal ilmiah sendiri itu sangat banyak ya, aksesnya sangat banyak dan tergantung kita mencarinya di mana kayak gitu. Tetapi 5 tadi yang saya sarankan itu biasanya yang terbaru dan juga biasanya pakai English kayak gitu. Jadi penelitiannya itu dari luar negeri. Jadi bisa yang terbaru, jadi nggak dari Indonesia. Contohnya kita kan misal ini kan sains ya, sains kita latar belakangnya sains. Nah, di mana kita carinya biasanya yang terbaru itu di Science Direct kayak gitu. Nah, di Science Direct itu kebanyakan itu penelitian yang terbaru kayak gitu. Ketika kita sudah menuliskan kata kuncinya, misal kita judulnya tentang nanoteknologi, nah kita cari di sana itu banyak tentang penelitian yang terbaru seperti itu. Jadi jawabannya untuk website tentang mencari yang lebih aku sarankan itu di situ karena yang terbaru dan juga istilahnya terbaru lah kayak gitu. Biasanya saya kalau cari juga di situ. Seperti itu, Fadila. Ya, Kak, terima kasih. Kak Firman ada yang bertanya melalui chat Zoom. Dari Desi Rahmadani, katanya tanya bagaimana tips agar memiliki kerangka berpikir yang bisa terstruktur sehingga di tengah-tengah pengerjaan karya tidak sampai terkendala. Oke, terima kasih pertanyaan dari Desi ya. Pertanyaan dari Desi tentang bagaimana cara kita mempunyai kerangka berpikir yang terstruktur. Nah, di mana kita ketika menuliskan karya ilmiah ini sudah dituntut untuk bisa terstruktur kayak gitu, mulai dari pembuatan bab 1 latar belakang, menuliskan latar belakang dan sampai bab 5. Nah, di sana ketika kita contohnya kita membahas bab 1 ya, ketika kita sudah
memiliki kerangka berpikir, idenya itu seperti apa. Nah, di situ menulis latar belakang itu nggak sembarangan teman-teman, kayak gitu. Menulis latar belakang itu karena yang dibaca dahulu oleh reviewer. Nah, di mana latar belakang ini sangat fundamental, bahwa biasanya reviewer itu bacanya judul, kemudian abstrak, kemudian latar belakang, dan juga kalau mereka lebih tertarik itu baca pembahasannya, gitu, di bagian bab 4. Jadi untuk menyusun kerangka berpikir yang baik itu di bab 1. Maksudnya dalam artian kerangkanya di sana. Ketika kita meneruskan rumusan masalah, apa sih masalah yang ingin kita selesaikan, itu di situ. Jadi caranya menyusun latar belakangnya menggunakan itu tadi, piramida terbalik, dan juga meneruskan rumusan masalah yang ingin kita selesaikan sesuai dengan judul yang udah kita buat, seperti itu. Mungkin seperti itu, Desia. Terima kasih Kak Firman jawabannya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Yesi Lestari izin bertanya Kak, silakan Yesi Lestari. Lancar kok. Jadi gini Kak, kan dalam artikel ilmiah atau KTI juga itu kan ada sitasi kan Kak. Nah, sitasinya tadi kan di antara 5 sampai 10 tahun sebelumnya. Nah, itu apakah ada ketentuan seperti ini Kak? Kalau ada sitasi yang contohnya kan kalau sekarang kan minimal 2010. Nah, kalau semua pakai sitasi 2006, 2005 gitu, apakah ada ketentuan untuk pengurangan nilai dalam KTI-nya atau tidak? Atau kayak ada maksimal tahun sebelum-sebelumnya, kayak contohnya boleh 2005 tapi minimal gini gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Yesi ya. Tentang citasi ya, bahwa citasi ini sangat penting ya, sangat penting karena terkadang dari juri itu melihat di bagian kebaruannya, gitu, kebaruan dari inovasinya, kemudian dari penelitian terbarunya. Sangat disarankan bahwa kalau bisa itu 5 tahun terakhir, kayak gitu. Kalau bisa 5 tahun terakhir. Tetapi kalau misal dari teman-teman udah stuck dan juga nggak menemukan sama sekali tentang argumen yang penelitian yang mendukung argumen teman-teman, itu nggak apa-apa gitu. Jadi pakai yang 2006 tadi yang disebutkan oleh Yesi tadi ya, itu nggak apa-apa kayak gitu. Karena udah mencari-cari udah nggak ketemu. Tetapi kalau misal ada yang terbaru, teman-teman cari misal ya 2006 dan juga istilahnya cari terus temu yang 2010, itu pakai yang 2010 aja kayak gitu. Jadi seperti itu. Untuk terkait penilaian sendiri ya, kalau dari pengalaman saya itu nggak terlalu signifikan karena yang dibaca itu tentang topik kita, kemudian kepenulisan kita kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, itu oke. Jadi kalau 1 sampai 2 sampai 3 itu nggak apa-apa. Misal, tapi kalau dominan, misal 20 Maaf Kak Firman, tadi sepertinya terputus. Boleh cek? Iya, tadi sepertinya terputus. Suara saya masuk ya? Iya, masuk. Oke, saya jawab ulang aja ya. Ya, boleh. Terkait dengan pertanyaan yang tadi tentang citasi ya, tentang citasi di mana sangat ditekankan dan juga istilahnya disarankan bahwa kita harus menulis citasi itu dan mencari citasi itu 5 sampai 10 tahun terakhir kayak gitu. Kemudian, halo, dengar ya suara saya?
Halo, cek. Iya, Mas, suaranya bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sana ketika kita nggak menemukan dalam artian itu udah mencari jurnal sana sini, kemudian udah search tentang bagaimana citasi kita mendukung argumen kita, itu nggak menemukan, itu nggak apa-apa. It's okay, pakai yang tadi disebutkan Yesi tadi 2006 itu nggak apa-apa. Asalkan dari kebanyakan citasi yang sudah dimasukkan itu nggak dominan semua 2006 kayak gitu. Jadi usahakan itu cukup 1-3 aja paling banyak kayak gitu. Mungkin seperti itu ya sih. Untuk penilaian sendiri itu nggak terlalu signifikan ya berpengaruhnya. Tetapi kalau misal dominan itu mungkin berpengaruh terhadap penilaian kayak gitu sih. Seperti itu ya sih. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Jadi gini Kak, maaf. Kalau dalam latar belakang itu apakah dalam setiap kalimatnya harus ada citasi? Maksudnya kan lebih mendukung gitu kan Kak? Atau emang cuman beberapa kalimat aja yang emang harus dikasih citasi gitu Kak? Maksudnya nggak semua kalimat gitu Kak? Oke, terima kasih. Ya sih tadi ya terkait penulisan latar belakang kalau ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman di UKM ya, teman-teman di UKM dulu saya sebelum masuk UKM itu menuliskan citasi itu terkadang nggak satu paragraf itu nggak saya kasih citasi, tetapi saat saya masuk UKM ini diajari oleh kakak tingkat saya bahwa diusahakan di setiap paragraf itu harus ada satu citasi gitu, harus ada satu citasi yang mendukung argumen kita menjelaskan di sana di paragraf 1 itu harus ada satu citasi, kemudian begitu pun selanjutnya. Boleh nggak pakai itu pas di akhir, biasanya di akhir kan udah mencapai titik di mana kita menawarkan sesuatu dan solusi ya, nah itu nggak apa-apa gitu. Oke, pas di paragraf akhir itu nggak apa-apa, nggak pakai citasi kayak gitu. Jadi usahakan pakai satu citasi saat kita menuliskan latar belakang di dalam satu paragrafnya, minimal ada satu lah kayak gitu ya. Iya baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Itu tadi ada link yang dibagikan oleh panitia itu terkait contoh dari dibagikan oleh Mbak Wahyu Aprilia. Nah, di mana itu contoh KTI-ku yang bab 1 mulai dari latar belakang sampai batasan masalah gitu. Jadi teman-teman kalau misal ingin buat boleh untuk melihat dan juga sebagai referensi seperti itu. Ya, link yang dari Wahyu tadi bisa cek. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk absen karena linknya apa suara saya masuk?
Tes. Halo. Ya, halo Kak Ida. Oh iya, jadi teman-teman, ini sepertinya Cita suaranya ada kendala, jadi aku gantiin. Teman-teman, ini kita suaranya ada kendala, jadi aku gantiin. Nah, jadi bisa teman-teman nyalain kameranya buat teman-teman aku live bareng ya. Kameranya kita bareng ya. Yuk teman-teman dinyalain. Gimana, udah siap semua ya? Aku hitung 1, 2, 3. Baik, sudah, terima kasih semuanya. Oh ya, jangan lupa buat absen ya teman-teman. Misi, apa suara saya masuk? Masuk, Kak. Ya, terima kasih. Ya, karena waktunya sudah habis, jadi sesi diskusinya saya tutup. Terima kasih banyak atas antusias teman-teman, dan kita jadi tahu bagaimana cara mencari masalah pada suatu ide dari materi Kak Firman tadi, dan juga mengetahui sistematika dan substansi bab 1 karya tulis ilmiah. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan materi kali ini, yaitu agar sukses dalam menulis karya tulis ilmiah, kita perlu mengetahui apa itu karya ilmiah dan mengetahui alasan kita mengapa harus menulis karya ilmiah. Dan untuk bisa mencari ide atau gagasan bisa dilakukan dengan banyak membaca, banyak berdiskusi, mengamati kondisi sekitar, dan mencatat semua hal yang kita dapat. Sebelum mengakhiri acara malam ini, ada pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu dari sesi research class malam ini, kelompok yang minat di bidang sains mendapat tugas atau PR, yaitu membuat bab 1. Dan deadline pengumpulan tugas ini paling lambat dikumpulkan saat pertemuan kedua research class. Jadi untuk info lebih lanjut akan disampaikan di grup besar UKM Penalaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada sesi pertama research class. Semoga kita akan bertemu pada sesi selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan jangan lupa juga untuk absensi.
Saya Cita selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.